Shalom warga kerajaan sorga, hari ini Kingdom Daily Devotion berjudul Tidak Akan Dipermalukan. Diambil dari Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Nah, sepanjang hidup kita menghadapi pastinya banyak kekecewaan atau keputusasaan. Karena situasi dan juga karena orang lain misalnya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Dalam terjemahan lainnya, kata dipermalukan diartikan dikecewakan. Artinya dengan Yesus tidak akan pernah kita kecewa. Ketika kita menaruh harapan di dalam Yesus, kita tidak akan kecewa. Ini adalah tema di seluruh Alkitab, dan ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, Allah itu berulang kali mengingatkan bangsa Israel untuk percaya kepada Dia dan menaruh keyakinan mereka kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jelas sekali. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam kondisi sesulit apapun, ingatlah, ketika kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, kita pasti tidak akan kecewa. Kalaupun jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ujungnya pasti bawa kebaikan buat kita. Karena jawaban yang Tuhan berikan selalu bawa kebaikan buat kita. Bukan seturut dengan keinginan kita, tapi dengan keinginan daripada Tuhan sendiri. Kesulitan mungkin tetap ada. Tetapi Yeremia katakan bahwa akar kebenaran firman di dalam diri kita akan tertanam sangat kuat, melekat kepada air yang melambangkan sumber daripada kehidupan, yaitu Kristus. Ada panas terik, tetapi tidak akan dialaminya karena air kehidupan terus memberikan kesegaran pada akarnya. Daun tetap hijau dan tidak kering karena akar akan memberikan nutrisi kepadanya. Daun melambangkan semangat hidup yang terlihat dari luar dan akan tetap menginspirasi orang lain. Daun adalah lambang mahkota sebuah pohon. Pohon itu terlihat indah karena daunnya, bukan buahnya. Ya, bayangkan pohon yang hanya terlihat ada buahnya saja tanpa daun. Pastinya terlihat kering. Kemudian tidak berhenti menghasilkan buah, dikatakan di ayat itu, berarti hidupnya terus menjadi dampak, membawa berkat, dan dinikmati orang lain. Itulah arti daripada sebuah kehidupan yang senantiasa percaya, mengandalkan, dan berharap kepada Tuhan. Hidup seperti ini tidak tergantung pada hujan yang turun, karena akarnya melekat kepada sumber air kehidupan. Hujan melampangkan sebuah faktor eksternal. Ketika terjadi kekeringan di luar, hidup kita tetap terpelihara karena melekat kepada sumber daripada kehidupan, bukan kepada sumber yang lain, yang tidak menentu pastinya. Itu sebabnya hidup manusia yang percaya kepada Tuhan berarti ia melekat kepada sumber atas segala sumber, dan hidup tidak akan dipermalukan dan dikecewakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman ini. Kami sadar hari ini Tuhan, dan terima kasih buat firman ini, bahwa kami tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan, karena kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah akar kehidupan kami terus melekat kepadamu Tuhan, supaya nutrisi kebenaran itu terus mengalir dalam hidup kami. Kami tidak tergantung dengan faktor eksternal, karena di dalam kami sudah ada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami sadar juga hari ini, semua jawaban doa kami pasti ujungnya bawa kebaikan buat kami. Bukan keruntuhan, bukan kekecewaan, bukan hal-hal yang buruk pastinya. Semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan buat kami dan keluarga kami. Apapun pergumulan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami begitu percaya dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami menang Tuhan, dan kami sudah diberikan kemenangan walaupun kami belum lihat. Kami percaya pemulihan, kesembuhan sedang on the way, dan kami percaya Tuhan, perkara besar Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak-Mu, bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami akan buka hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari esok.